GMCC yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Tentunya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum beribadah, mari kita simak pengumuman GMCC online sepekan. Ibadah Dewasa Muda Online akan diadakan setiap hari Senin pukul 7.30 malam secara live melalui Instagram. Pastikan saudara mengikuti ibadah ini, karena di sana akan banyak kesaksian dan perbincangan yang akan menguatkan iman kita. Ibadah khusus anak muda TAC dan ibadah sekolah minggu Little Kings GMCC secara online dapat diikuti pada pukul 11 siang di YouTube channel berikut ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti KUL secara online, dapat menghubungi nomor berikut ini untuk jadwal masing-masing KUL. Menara doa online akan diadakan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pada jam 6 sampai 7 sore melalui Zoom. ID dan password Zoom dapat dilihat di Instagram berikut ini. GMCC kembali membuka pendaftaran untuk KOM 100 Junior khusus anak-anak. Bapak Ibu dapat mendaftarkan anak-anaknya untuk ikut dalam kegiatan ini, agar anak-anak dapat belajar firman Tuhan lebih lagi dan bertumbuh dalam pengenalan firman Tuhan. Demikianlah pengumuman GMCC online sepekan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Sungguh kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Hari ke-25 di bulan Oktober. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kasih dan setiamu. Engkau menuntun, Engkau memimpin setiap kami Tuhan. Melewati waktu-waktu yang tidak mudah, bukan hanya buat kami, bahkan seluruh warga kota Jakarta, seluruh bangsa Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, apa yang kami lewati ini sungguh karena kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu siang ini Tuhan, dengan segenap hati kami bersepakat bersama-sama. Syukur hanya kepadamu Yesus Tuhan kami. Pujian kami naikkan hanya kepadamu, Allah yang sungguh-sungguh adalah Allah yang luar biasa. Allah yang tiada Allah lain yang bisa kami sebut dan kami banggakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Siang ini Tuhan, setiap kami Tuhan, kami mau nyatakan kembali, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja, Engkau adalah penguasa tunggal atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kebenaran-Mu nyata atas setiap kami. Dan siang ini Allah, kami percaya juga Allah, Engkau mencurahkan rahmat-Mu yang besar. Engkau mencurahkan kekuatan atas setiap kami. Engkau memberikan kami topangan Tuhan. Engkau memberikan kami kekuatan. Bahkan ada harapan yang baru Allah. Harapan yang membawa kami untuk tetap kuat. Untuk tetap kami berjalan di dalam-Mu Yesus. Tuhan, kami percaya setiap apa yang kami lakukan itu tidak akan sia-sia. Sebab itu Tuhan, biarlah syukur ini menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu bukan sekedar karena Engkau baik, tapi karena Engkau layak Tuhan. Sekalipun daging kami habis dan lenyap, seperti yang Daud katakan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami tetap akan selalu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Yeremia 10 ayat 6 katakan, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Engkau besar dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sungguh kau adalah Allah yang besar, Allah yang mulia. We declare you are God. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyaksikan kemuliaan namamu. Hosana, amin. Hosana, mari sama-sama katakan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari katakan sekali lagi. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Tuhan, kami umat-Mu menyembah-Mu. Kami meninggikan Engkau. Kami menyatakan bahwa Engkau adalah Allah. Sana, Hosana, Hosana. Katakan sama-sama. Hosana, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan. Layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu
dan sungguh sangat terpuji. Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Engkau lebih besar dari apapun yang sedang kami hadapi di hadapan kami Tuhan. Engkau lebih besar dari COVID-19. Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Engkau yang berdaulat. Engkau yang memegang kendali atas setiap hidup kami. Kami mau nyatakan itu Allah. Kami percaya Tuhan. Setiap kata-kata kami di dalam adalah kata-kata yang berkuasa. Oleh sebab itu biar siang hari ini Allah, kuasa Tuhan, kasih-Mu, kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami semuanya mengalami, kami yang ada di ruangan ini, kami yang beribadah di rumah kami, di kamar kami, dimanapun kami berada. Kami mengalami kuasa, kebenaran dan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua kita yang sungguh-sungguh menyembah kepada Allah kita, sama-sama kita katakan, amin. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu juga yang ada di rumah, mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Dan sebab itu mari kita bersyukur kepada Dia. Wow. Haleluya. Amin. Yeah. Oh. Di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, amin, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri, amin. Kakiku, yes God, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh iya, kasih setia-Mu Tuhan melingkupi setiap kami. Angkat tanganmu, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Amin. Yes God. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik.
layak dipuji. Kami memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak dan berkemenangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkemenangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin. Haleluya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara kalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah.
ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Rumah Junior akan membuka sekolah bola di Indonesia Timur. Nah, bersama saya di belakang salah satu mantan atlet Persis Solo yang punya pengalaman akan melatih anak-anak Indonesia Timur yang kuat-kuat dan larinya sangat kencang. Saya kenalkan Apo dari Afrika Kamerun. Apo boleh ngomong? Bonjour, je m'appelle Apollinaire, je suis un joueur professionnel, j'ai joué à Persis Solo et maintenant je suis entraîneur. Et je vais aller à Timor pour entraîner les enfants là-bas. Donc on va travailler ensemble et Dieu merci. Au revoir, bye bye. Sekarang saya jadi pelatih. Dulu saya pernah latih di Almega, di Magno Warriors. Sekarang saya ikut Junior. Nama lengkapnya apa? Nama saya lengkapnya Mbai Ogau Jila Apollinaire. Nah, coba datu ya. Namanya susah sekali. Panggil aku aja, biar akrab. Terus mendukung program Rumah Junior, Rumah Edukasi, Rumah Junior Farm, Rumah Junior Sekolah Bola Football, dan lain-lain. Terima kasih sudah berpartisipasi. Salam peduli Indonesia. Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini kita kembali diberikan kesempatan sama Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita walaupun sedang mengalami hari-hari yang tidak mudah, tapi saya percaya kita semua tetap ada dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Amin. Saya yakin beberapa di antara Bapak Ibu yang hari ini mendengarkan, mungkin sudah ada yang pernah mendengar kesaksian atau sharing atau khotbah dari suami saya, Pastor Jacob Jesimiel Chandra, mengenai yang beberapa waktu lalu kami sempat mengalami di mana suami saya terkena COVID-19. Itu dia sempat sharing dan khotbah dan ada beberapa pelajaran yang Tuhan kasih buat Yakob sendiri. Dan hari ini saya mau share sedikit apa yang saya belajar ketika Yakob mengalami COVID-19. Pada saat itu ketika gejala semakin mengacu ke COVID-19, doa kami rasanya cuma satu aja Bapak Ibu. Doa kami adalah, ya semua bisa menduga ya doanya apa. Kami berdoa dan kami berharap, Tuhan semoga ini bukan COVID. Semoga ini negatif bukan COVID.
sakit yang lain aja deh begitu. Masa sampai ngarep sakit yang lain gitu ya daripada COVID. Sebab dalam bayangan kami adalah ketika kena COVID itu complicated, ribet, pusing dan ruwet gitu ya. Jadi doa kami adalah bukan COVID. Cuman ketika Yakob kehilangan sense untuk mencium dan lalu merasa kita tuh sudah semakin udah semakin gini, wah gawat. Google cari info itu udah semakin yang wah gawat nih, kayaknya iya gitu. Dan akhirnya kami pergi ke rumah sakit dan Bapak Ibu tahu sepanjang kita di rumah sakit sambil nunggu kami akhirnya melakukan MSCT scan toraks untuk cek paru-paru dan sambil nunggu hasilnya kurang lebih 1 jam kalau nggak salah waktu itu. Sambil nunggu doa kami cuman ya itu Bapak Ibu. Aduh negatif, please Lord, please Tuhan. Udahlah kita nggak mau kena COVID, enggak lah gitu ya, negatif. Dan itu yang betul-betul jadi doa kami. Dan ternyata ketika hasil scan-nya keluar dan dokter panggil kami, saya ingat di rumah sakit itu di balik tirai itu Yakob, saya, dokter. Lalu dokter bilang, ya Pak dari hasil scan dan kita berdebar-debar, rasanya udah lama nggak dengar pengumuman yang membuat berdebar-debar. Nah ini salah satu pengumuman yang cukup mendebarkan buat saya. Dan dokter bilang kalau dari hasil paru nih kelihatan ya Pak, bla 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 bla. Ya intinya ya ini memang mengarahnya sudah jelas, dari gejala sudah iya, dari hasil ini ya Bapak COVID. Dan kita yang sempat ya speechless lalu pas dokternya udah pergi, saya inget banget tuh, Yakob di ranjang, saya berdiri di sebelah ranjang, terus Yakob bilang gini, masa positif gitu, dia bilang gitu tuh, ya kena gitu istilahnya. Dan tahukah Bapak Ibu, kita dengar COVID ini udah sampai bosan ya gak sih, udah berbulan-bulan. Dan kita dengar berita, broadcast, tata cara dan segala macam sudah banyak. Dan kita sudah tahu ini mesti begini, mesti begitu, mesti begini, kita tahu. Tapi tidak pernah benar-benar begitu kita benar-benar positif, itu benar-benar ini di depan mata loh. Nah sekarang mau bagaimana? Nah itu, ini mau bagaimana? Ayo pulang, dirawat. Kalau dirawat nanti bla 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 bla. Kalau di rumah nanti bla 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 bla. Belum mikirin pekerjaan, belum mikirin usaha, belum mikirin harus kasih tahu siapa saja dan hal-hal seperti itu. Dan kembali lagi, kita nggak akan ngerti betapa rempongnya itu sampai kita ada di titik itu. Wah, nah ini sekarang mesti bagaimana? Dan akhirnya kami putuskan untuk pulang, kami tidak dirawat, bukan kami, maksudnya Yakob tidak dirawat. Karena dokter pun suggest untuk isolasi mandiri saja di rumah karena kondisinya masih memungkinkan untuk itu. Masih cukup kuat, baik, masih bisa makan, minum, rawat di rumah saja. Karena rumah sakit lumayan ramai, kami sempat ke sebuah rumah sakit itu ditaruhnya di tenda isi 8 orang dan aduh maaf, saya lihatnya aja udah yang ini kayaknya nggak sakit bisa sakit kalau ditaruh di situ gitu ya. Jadi kayaknya mendingan pulang, mendingan di rumah dengan segala resiko dan kerepotan yang ada, kita pilih pulang. Ya sudah kami pulang dan Yakob menjalani isolasi mandiri di rumah. Dan pelajaran yang saya dapat dari Tuhan bermulai di sini. Sekitar 2-3 hari setelah Yakob positif, saya dan Brevi akhirnya pergi ke rumah sakit untuk kami juga swab test, untuk kami ngecek karena kita serumah, betul ya Bapak Ibu ya. Kami pergi swab dan saya ingat banget, saya pergi swabnya yang drive-thru di sebuah rumah sakit supaya enggak usah turun-turun, enggak usah warawiri dan ngantri di dalam rumah sakit. Pas saya pergi berdua sama Brevi, ada anak saya, lalu jalan ke sana. Pas keluar kompleks saya bilang sama Brevi, Mama nyetir, you doa. Pimpin doa, kita mau pergi swab. Dia sudah tahu papanya kan positif gitu ya. Sudah, saya begitu pulang tuh pisah kamar, saya tidur sama Brevi, Yakob sendiri. Lalu ketika di mobil, saya minta Brevi berdoa kan untuk kami swab tes perjalanan dan sebagainya. Lalu Brevi doa. Dan ada satu kalimat di doa dia yang membuat saya jadi tergelitik. Yaitu dia berdoa begini, Tuhan pimpin kami bla 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 panjang lebar. Lalu satu titik dia bilang begini, kami berdoa, kami berdua mama dan saya mau swab. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kami beroleh hasil yang terbaik menurut Tuhan. Itu saya tergelitik banget dengan kalimat itu. Udah panjang lebar, amin. Saya sambil nyetir, terus saya tanya sama dia, Brevi, mama mau tanya.
ini nggak marah loh, bukan marahin kamu, bukan salahin kamu. Mama cuma mau tanya, kenapa tadi Brevi minta sama Tuhan, Tuhan Brevi saya minta hasil yang terbaik menurut Tuhan. Kenapa nggak minta hasilnya negatif? Saya bilang begitu. Rasanya nggak ada satu orang pun yang pergi swab test lalu bilang gini, Tuhan saya mau positif. Rasanya nggak ada gitu ya Bapak Ibu. Aneh kayaknya kalau ada ya. Jarang ada orang begitu gitu ya. Tapi ini anak saya bilang, saya minta hasil yang terbaik menurut Tuhan. Kenapa gak minta negatif? Dalam hati saya ngebayangin kemarin saya di rumah sakit, bolak-balik minta, Tuhan please negatif, Tuhan please negatif. Dan anak saya doanya minta yang terbaik dari Tuhan. Saya tanya sama dia, kenapa doa begitu? Gitu. Terus jawabannya membuat saya jadi berpikir lagi. Karena dia jawab gini, kalau Ai bilang sama Tuhan, Tuhan minta hasil negatif, kesannya kok Ai sok tahu ya. Bukannya Tuhan yang tahu yang terbaik. Terus saya yang gini, wow, hebat, keren, awesome. Lalu saya mikir, kok anak saya lebih benar daripada saya gitu pikirannya. Saya pikir begitu. Dan itu menampar saya banget sebagai orang tua. Kenapa? Kita ikut Tuhan berapa tahun Bapak Ibu? Kita dengar khotbah berapa tahun? Kita baca firman setiap hari. Dan kita bernyanyi bahwa kita percaya sama Tuhan. Tapi begitu ada kondisi begini, di tengah-tengah antara positif atau negatif, COVID-19. Dan kita minta, please saya mau negatif. Manusiawi sekali sebenarnya. Tapi saya belajar dari kalimat itu, dari pilihan anak saya bikin bahwa kalau saya bilang minta negatif, saya kayaknya so tahu banget. Bukannya Tuhan yang tahu yang terbaik, kenapa kita mesti minta begitu. Dan saya ajak Bapak Ibu buka firman Tuhan. Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Lukas 18 ayat 15 sampai 17 firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau kita baca di firman Allah yang hidup versi terjemahan itu, maka dikatakan bahwa anak-anak itu punya iman yang tulus. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita sama-sama merenung bahwa sekalipun kita sudah dewasa atau mungkin sudah dewasa rohani juga karena kita ikut Tuhan sudah lama. Apakah kita masih punya hati, iman, percaya yang tulus dan polos seperti anak-anak? Yang gak ribet pikirannya, yang gak pusing, yang gak complicated. Percaya aja kalau Tuhan kasih itu yang terbaik. Terus saya tuh mikir banget loh, ini kenapa dia enak aja ya ngomong Tuhan tahu yang terbaik. Dan kenapa saya gak berpikir begitu? Karena orang tua itu pikirannya ribet. Iya apa iya Bapak Ibu? Kita pasti mikir gini, ini kalau positif gue repot. Urusin kerjaan gue bagaimana? Ini saya udah pusing kepala saya nih pikirin ya kok positif. Gue gimana nih ke kantor nih? Ini pasti gak boleh ke kantor. Saya mesti lapor kantor. Ntar bos saya panik. Ntar bos saya pingsan. Itu pikiran saya. Karena kemarin-kemarinnya saya masih ke kantor. Dan itu ketemu dengan banyak orang. Kalau saya juga, nah loh kan begitu. Belum mikirin pekerjaan, terus mikirin Brevi, terus berbagai macam nasihat yang masuk lewat WA. Nanti harus bisa, harus cuci piring sendiri, harus begini, harus begitu. Aduh, ribetnya luar biasa. Saya ngebayanginnya repot. Ibu kalau ketemu bapak harus pakai masker, harus pakai face shield. Gak sekalian saya pakai APD aja 24 jam di rumah. Warawiri ngurusin dia bagaimana sih? Begitu. Ribet. Itu pikiran saya. Makanya saya minta negatif. Tapi pikiran anak saya, pikiran anak kecil nggak begitu. Dia kagak pikirin keribetan itu semua. Dia cuma bisa percaya ya karena firman yang dia tahu, yang selama ini dididik ikut Tuhan, ya begitu. Percaya bahwa kalau Tuhan kasih itu yang terbaik. Sesederhana itu. Pertanyaan saya, di usia kita sekarang, di usia kerohanian kita sekarang, terlepas dari berbagai keputusan yang kita sebagai orang dewasa mesti ambil, adakah kita masih punya hati yang percaya dengan begitu polos kayak anak-anak, tidak ribet, tidak pusing. Tuhan kasih, berarti itu yang terbaik. Sekalipun amit-amit positif COVID.
Dan bagi saya itu pembelajaran yang luar biasa buat saya. Karena saya kembali diingatkan bahwa saya tetap terlepas dari kita harus mengerjakan A, B, C, D, mengambil keputusan yang terbaik. Tapi kita harus tetap punya hati yang percaya sama Tuhan. Firman Tuhan di Amsal 3 ayat 5-7 bilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kalau di terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini, jangan tinggi hati karena merasa dirimu bijak. Saya jadi ingat lagi kalimatnya Brevi tadi. Jangan so tahu, Tuhan yang tahu yang terbaik. Percaya saja. Dan mari hari-hari ini terlepas dari apapun yang kita hadapi, kita tetap punya percaya yang betul-betul full, sepenuh hati sama Tuhan. Sekalipun kondisinya enggak banget, sekalipun situasinya enggak enak banget, ini bagaimana sih? Tapi kita tetap percaya sama Tuhan. Saya teringat ketika Yakob sharing, Yakob pun sempat bahas bahwa percaya sama Tuhan itu bukan berarti lantas nggak usah ngadepin kehidupan yang sedang complicated dan sulit ini. Berapa banyak perusahaan tutup, berapa banyak orang yang dipecat. Baru saja kemarin teman kantor saya tanya, kira-kira kantor kita butuh lowongan gak ya? Karena adiknya yang kerja sudah 15 tahun di sebuah perusahaan, baru saja diinformasikan untuk dipecat sama bosnya. Sudah 15 tahun loh Bapak Ibu, karena perusahaannya sudah gak bisa jalan lagi. Dipecat dengan pesangon 3 kali gaji, tapi dicicil dengan iman. Kalau perusahaannya ada dana akan ditransfer, tapi kalau belum ya mohon maaf. Berat Bapak Ibu, hari-hari ini berat. Dan kalau kita dalam kondisi yang berat seperti itu, bukan berarti lantas percaya full sama Tuhan lalu kita do nothing. Kita gak ngapa-ngapain dan doa doang 24 jam, bukan. Ketika kita punya bagian yang harus kita kerjakan, ya kerjakan bagianmu yang terbaik. Sisanya urusan Tuhan. Ketika kita bisa mengerjakan, oh kita bisa jualan sedikit, tapi kayaknya gak cukup. Gak cukupnya itu urusan Tuhan, tapi kerjakan bagianmu. Oh saya masih ada pekerjaan sih, tapi gajinya dipotong 50%. Bersyukur, kerjakan yang terbaik pekerjaan yang masih ada. Sisanya urusan Tuhan. Hasil itu urusan Tuhan. Yang penting kita mengerjakan bagian kita. Itu yang harus kita lakukan. Ketika iman dan percaya yang full kita tetap miliki. Iman dan percaya yang polos dan tulus seperti anak-anak kita miliki. Tapi kita juga mengerjakan yang terbaik dengan memandang kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti tolong setiap kita. Amin. Tuhan tahu yang terbaik. Saya tutup dengan sebuah cerita ini Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu ketika Yakob sakit dan sebagainya, Yakob sempat cerita juga bahwa usaha yang kami bangun pada tutup dan lumayan ambruk dan lumayan membuat khawatir, sejujurnya ngomong Bapak Ibu. Dan waktu itu saya pun ikut galau ya. Gak ada kayaknya suami galau terus istrinya happy-happy aja, bodoh amat gitu ya kan, gak mungkin ya. Kalau suami galau sedikit banyak istri pasti galau juga gitu kan. Walaupun mungkin versi galaunya berbeda. Dan waktu saya berada di titik galau itu, saya lagi galau, saya gak yakin sama masa depan saya. Saya gak yakin saya nanti ngadepin ini, itu dan berbagai macam hal itu bagaimana. Setiap orang punya kesusahannya sendiri ya Bapak Ibu, yang mungkin orang lain gak tahu. Lalu ketika saya lagi galau itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya sebuah kejadian 2010, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu anak saya pernah sakit. Bapak Ibu yang lama berjemaat di GMCC rasanya sudah sering dengar cerita ini. 10 tahun yang lalu anak saya pernah sakit dan hari itu, dan saya diingatkan Tuhan ketika momen ini. Ke rumah sakit, bukan ke rumah sakit sorry, ke klinik. Lalu dokter bilang gini, Bu kalau dari lihatnya saya begini, ini anak harus dioperasi. Saya rujuk ibu ke sebuah rumah sakit karena di sana peralatan lebih lengkap. Ibu akan melakukan tes bla 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 untuk menentukan anak ibu dioperasi. Jadi itu shock, itu momen shock keluar dari klinik. Lah, kok kirain sakit cuman makan obat seminggu 2 minggu sembuh lah. Lalu kok mesti dioperasi? Dan itu shock banget. Brevi baru umur 4 waktu itu.
Dan waktu keluar dari klinik menuju ke rumah sakit untuk tindakan lebih lanjut, saya tuh hari itu izin kantor Bapak Ibu. Karena hari itu harusnya saya masuk, cuman jadi izin karena si Brevi kondisinya gak bagus. Jadi ketika keluar dari klinik on the way ke rumah sakit untuk melakukan tindakan lebih lanjut, pengecekan dan operasi atau tidak, saya tuh telepon bos saya. Cerita ini saya belum pernah cerita. Saya telepon ke bos saya lapor. Dan otomatis ini kondisi telepon waktu lagi agak sedikit panik ya. Karena baru denger, mau dioperasi, waduh ini bagaimana? Ngawatirin dia, mikirin duit, mikirin segala macem deh orang tua. Nah saya telepon bos saya bilang, Pak saya udah ke klinik, kan tadi saya izin gak masuk. Dan kata dokter, anak saya mesti dioperasi. Saya bilang gitu sama bos saya. Dan waktu itu 10 tahun yang lalu bos saya bilang gini, sampai hari ini saya masih ingat kalimatnya. Dia bilang gini, Irene kamu mesti tenang. Kalau kamu tenang kamu bisa urus anak kamu. Kalau kamu gak tenang kamu bagaimana mau urus anak kamu. Di sini highlightnya, bos saya bilang gini, kamu gak usah takut. Anak kamu kemana aja saya ikut. Amazing banget ya kalimatnya. Dari seorang manusia yang berkata begitu sama saya. Anak kamu kemana aja saya ikut. Tahu artinya kira-kira Bapak Ibu, ketika seorang karyawan bilang sama bosnya kondisi begini, lalu bosnya bilang anakmu kemana aja saya ikut. Apa itu artinya? Penangkapan saya ya, mohon maaf kalau penangkapannya beda. Penangkapan saya begini, lu gak usah pusingin biaya. Gue support, mau kemana? Pergi urusin, fokus urusin, gue bisa bantu. Itu bukan penangkapannya, saya sih nangkapnya begitu waktu itu. Itu cuman kalimat dari seorang manusia yang mana manusia itu bisa bohong, manusia itu bisa ingkar janji, manusia bisa gagal memenuhi janjinya. Tapi waktu bos saya bilang gitu, saya tuh nangis Bapak Ibu. Kenapa? Minimal satu kekhawatiran saya soal biaya itu beres, seakan. Nah kemarin waktu lagi galau, Tuhan tuh ingetin momen itu. Lalu Tuhan bilang gini, masih ingat 10 tahun yang lalu. Dan bosmu bilang, kemana anak kamu pergi? Aku ikut, saya ikut, kamu gak usah takut. Dan kamu gak takut. Terus Tuhan tanya gini, waktu kamu sulit begini, kamu lagi galau. Dan aku bilang sama kamu, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apakah kamu masih takut? Padahal orang bisa gagal memenuhi janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Tuhan janji dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kalau dia janji sekali-kali pun dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Tuhan itu baik. Kondisi apa yang Bapak Ibu dan saudara saya kita semua punya hari-hari ini? Sulit? Berat? Jangan andelin pengertianmu sendiri. Jangan sok tahu. Kerjakan saja bagianmu yang terbaik yang Tuhan percayakan. Selebihnya percaya penuh sama Tuhan. Tuhan pasti menolong setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan perjamuan kita Bapak Ibu semua. Kita nyanyikan satu lagu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah
salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu yang di rumah bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Mari kita nyanyi bersama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita ambil roti kita. Mari kita angkat roti kita Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan kita. Sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Sekali lagi kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Gunakan bahasamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih.
Sekali lagi, mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih buat perjamuan, terima kasih buat firman, terima kasih buat penghiburan. Bahkan terima kasih Engkau mengingatkan kami berdoa seperti seorang anak kecil yang tulus Tuhan. Kami memiliki Bapa yang baik, yang tidak main hukum, yang tidak main penghakiman sendiri. Tapi kami percaya, kami mengerti Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Dalam keadaan susah, dalam keadaan kolaps, dalam keadaan jatuh, dalam keadaan hilang pengharapan. Kalau kami masih bilang Yesus baik, kami masih memiliki iman. Dan kami siap ketika Tuhan Yesus datang, kami dijemput Tuhan. Oleh karena itu, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita, memberikan penghiburan, bahkan kita berjaga-jaga sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Yesus semua yang percaya berkata amin.